Perkenalkan, nama saya Laurensius Wandi. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan BIDS 3 tahun 2025. Program Studi Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik di LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Santo Yakobus Maroke dengan nomor peserta PPG 508839187002, nomor NIM PPG 25869050985. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran dengan judul Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan menurut citranya. Selamat menyaksikan. Baik anak-anak, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik-baik? Baik. Masih semangat? Masih. Baik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, kita buka dengan doa pembuka. Saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Guru dan teman-teman, marilah kita siap untuk berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa Sang Pencipta, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami semua boleh berkumpul di kelas ini untuk memulai pelajaran kami. Berkatilah kami semua agar mampu untuk bersyukur atas diri kami yang Engkau ciptakan sebagai perempuan atau laki-laki seturut gambar dan rupa Tuhan. Berkatilah kami untuk mampu saling menghormati dan menghargai sesama kami demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Lia yang telah memimpin kita dalam doa pembuka. Sekarang kita melakukan ice breaking. Kita tepuk semangat bersama-sama. Tepuk semangat. Oke, silakan duduk. Baik anak-anak yang saya kasihi dan saya cintai. Jadi pada hari ini kita bersama-sama mendalami materi yang berkaitan dengan bagaimana Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah itu sendiri. Kemudian yang kedua, hari ini juga kita sama-sama memperdengarkan atau mendalami materi bagaimana tugas kita sebagai manusia hasil ciptaan Allah, dan kita memiliki kewajiban yaitu untuk menjaga, mengolah, dan melestarikan. Itu. Tugas kita itu menjaga, mengelola, dan melestarikan alam ini sebaik-baiknya. Lalu tujuan yang berikut daripada pembahasan yang akan kita lalui bersama pada kesempatan ini adalah bagaimana Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut citranya. Jelas kita mempunyai sebagai manusia memiliki tugas dan kewajiban di mana manusia dan laki-laki ini selain dia menjaga, mengelola, dan melestarikan alam, juga dia punya tugas supaya saling mengasihi antara satu dengan yang lain, sama seperti apa yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus.
Yesus Kristus itu pernah mengajarkan kasihilah orang lain seperti dirimu sendiri. Baik anak-anak yang saya cintai dan saya kasihi. Tugas yang berikut juga daripada manusia itu adalah yang menjadi aksi nyata kita, yang menunjukkan kita punya kewajiban untuk melayani sesama. Ketika ada orang yang mengalami musibah, maka tugas kita itu memberikan apa? Bantuan kepada siapa? Orang yang telah mendapatkan musibah. Lalu tugas kita juga yang lain itu, kita memberikan makanan kepada orang yang apa? Lapar. Begitu. Juga kita memberikan minuman kepada orang yang haus. Baik kita. Jadi itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita yang harus kita ketahui dan harus kita bahas secara bersama-sama pada kesempatan ini. Baik. Pada kesempatan ini Bapak Guru akan menampilkan di slide berkaitan dengan materi kita hari ini, bahwa kita bersama-sama melihat dan membaca materi yang akan kita bahas secara bersama-sama seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Ini yang menjadi tujuan materi kita hari ini. Ya. Jadi saya minta satu orang untuk membacakan sebuah cerita. Tentang perayaan hari olahraga di sekolah. Silakan Rian. Teman-teman yang lain boleh mendengarkan. Perayaan hari olahraga di sekolah. Di sebuah sekolah dasar yang ada kota kecil, hari olahraga tahunan sangat dinantikan oleh semua siswa. Acara ini adalah kesempatan bagi anak-anak untuk berpartisipasi dalam mengikuti berbagai lomba seperti hari olahraga tahunan ini. Kepala sekolah memutuskan untuk mengadakan lomba lari jarak jauh sebagai salah satu acara utama. Semua siswa kelas 4 sampai kelas 6 dapat mendaftar untuk mengikuti perlombaan itu. Namun saat pendaftaran dibuka, pelatih olahraga pria hanya mendukung anak laki-laki untuk mendaftar dan berlatih keras. Anak perempuan meskipun menunjukkan minat yang sama, tidak mendapatkan dorongan yang sama. Beberapa anak perempuan merasa ragu untuk berlatih keras karena merasa bahwa perlombaan tidak diharapkan untuk mereka. Anak perempuan tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan fasilitas. Saat hari perlombaan, anak laki-laki mendapatkan dukungan dan anak laki-laki memenangkan perlombaan. Mereka mendapatkan penghargaan dan pujian dari semua penonton. Sekian dan terima kasih. Baik. Setelah salah satu teman kita, Rian, membacakan cerita tentang perayaan olahraga dalam sebuah sekolah, ini sebagai salah satu perangsang, ya, sebagai salah satu stimulan untuk menerangkan kisah yang menjadi topik pembahasan kita hari ini, menjelaskan sebentar tentang Allah menciptakan manusia seturut gambarnya, seturut rupa Allah. Jadi sebentar kita akan mendengarkan satu orang untuk membaca ayat kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 27. Jadi saya minta satu orang untuk membacakan ayat ini, dan sebelum itu sebentar saya akan membuka
sebuah video, menayangkan sebuah video tentang bagaimana Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Setelah teman kita membacakan sebentar, supaya ada referensi, maka Pak Guru sebentar akan memutar sebuah video. Silakan Feren membacakan. Bacaan yang diambil dari kitab Kejadian, bab 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Demikianlah firman Allah. Baik, setelah Feren membacakan kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27, jadi saya akan menayangkan sebuah video tentang Allah menciptakan manusia sesuai dengan citranya. Menciptakan manusia menurut gambarnya. Apa maksudnya? Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Manusia diciptakan sesuai dengan gambar Allah itu maksudnya adalah kesamaan tentang sifat atau tabiat. Namun kesamaan sifat atau tabiat yang dimiliki oleh manusia itu adalah terbatas. Ini berarti bahwa manusia itu diciptakan sesuai dengan moral Allah, di mana manusia diberi kesempatan untuk menunjukkan kasih dan kesetiaan kepada pencipta mereka. Sebagaimana Tuhan memiliki sifat untuk memilih, maka manusia yang diciptakannya itu juga memiliki kuasa untuk memilih. Jadi Tuhan memberikan kebebasan untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan perintah moral. Dengan demikian, maka umat manusia dapat bebas memilih, yaitu apakah memilih mau mengasihi dan mematuhi Tuhan, atau memilih untuk tidak mau percaya dan tidak mau taat kepadanya. Karena dengan adanya kebebasan untuk memilih yang diberikan oleh Tuhan, maka manusia dapat mengembangkan karakter yang akan sepenuhnya menampilkan prinsip kasih yang merupakan hakikat dari Tuhan Allah itu sendiri, seperti tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Usaha manusia adalah untuk mencapai ekspresi tertinggi dari gambar Allah, di mana dalam pencapaian tersebut, maka mereka dapat mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran. Juga dapat mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri mereka sendiri, tertulis dalam Matius 22 ayat 36-40. Manusia diciptakan menurut gambar Allah juga maksudnya adalah bahwa manusia juga diciptakan untuk dapat berhubungan dengan orang lain. Hal itu sama seperti ketiga anggota tubuh kealahan yang disatukan dalam suatu hubungan kasih, yaitu hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang adalah Allah Esa Kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Demikian juga manusia yang diciptakan menurut gambar Allah adalah mencerminkan hubungan kasih satu dengan yang lain. Dalam hubungan yang penuh kasih sayang ini, maka setiap pribadi manusia diberikan kesempatan untuk hidup bagi orang lain. Menjadi manusia sejati itu harus memiliki orientasi kepada hubungan dengan Allah dan juga kepada orang lain. Pengembangan aspek citra Allah ini adalah merupakan bagian integral dari keselarasan dan kemakmuran kerajaan Allah. Manusia diciptakan menurut gambar Allah juga memiliki maksud bahwa manusia itu diciptakan untuk menjadi penyerta layanan lingkungan. Hal ini seperti yang difirmankan oleh Tuhan dalam kitab Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi.
Dalam bunyi ayat tersebut, Tuhan berbicara tentang citra ilahi pada manusia dan penguasaan umat manusia atas makhluk yang lebih rendah. Jadi Allah menempatkan manusia itu sebagai wakilnya untuk mengatur ciptaan yang lebih rendah. Sebab kerajaan makhluk binatang itu sama sekali tidak akan memahami tentang kekuasaan Allah. Akan tetapi banyak binatang yang mampu mengasihi serta melayani manusia. Dalam merujuk pada kekuasaan manusia, Daud menyatakan seperti ini dalam Mazmur 8 ayat 6-7. Mazmur 8 ayat 6-7. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Posisi mulia manusia di atas makhluk ciptaan lainnya di bumi ini adalah merupakan indikasi kemuliaan dan kehormatan umat manusia yang dimahkotai Allah. Mazmur 8 ayat 5. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Jadi Tuhan telah memberikan tugas kepada manusia untuk bertanggung jawab dan memerintah dunia. Dalam arti bahwa umat manusia yang diciptakan oleh Allah itu memberikan kontribusi yang positif untuk lingkungannya. Kiranya apa saja yang kita buat terhadap lingkungan kita adalah merupakan tindakan yang dapat memenuhi kehendak Allah sebagai pencipta kita. Sebab kita telah diciptakan menurut gambarnya yang sama dalam hal sifat atau tabiat. Baik, anak-anak yang saya kasih. Jadi, masih semangat? Masih semangat? Oke. Jadi setelah kita menonton video, juga mendengarkan cerita tentang perayaan dalam sebuah sekolah yang berkaitan dengan olahraga yang semestinya harus diikuti oleh laki-laki dan perempuan, yaitu siswa laki-laki dan siswa perempuan yang semestinya harus bersama-sama mendapatkan kesempatan yang sama untuk meraih keberhasilan dalam lomba. Cerita yang baru kita dengarkan. Lalu dalam video juga telah ditontonkan kepada kita semua bahwa bagaimana Allah secara langsung kita bisa melihat dalam video. Dia menciptakan langit dan bumi, juga menciptakan manusia seturut gambar dan rupa Allah itu sendiri. Tetapi sebelum itu, setelah kita menonton video, membaca cerita, Pak Guru akan membagi kamu ke dalam kelompok. Kelompoknya terdiri dari 3 kelompok dan dalam setiap kelompok terdapat 4 orang. Tugas kalian sekarang adalah mendalami pesan yang disampaikan oleh cerita tentang kegiatan olahraga dalam sebuah sekolah tadi, lalu mendalami kisah yang tertulis dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26-27. Sekarang kamu boleh kerja kelompok dan sebentar kamu akan mempresentasikan itu kepada teman kalian dan teman kalian sebentar akan memberikan pertanyaan dan teman yang lain, kelompok yang lain memberikan jawaban. Maka sebelum itu Pak Guru akan membagikan kertas lembar kerjanya. Ya, dengar. Sekarang kamu rembuk dalam satu kelompok dan mulai mengerjakan pekerjaannya. Silakan kerjakan. Pak Guru akan memantau kamu setiap kelompok.
Sudah? Lanjut. Lanjut dulu bekerja sama dalam kelompok ya. Oke, sudah? Sudahkah belum? Sudah? Oke, kalau sudah, silakan rembuk dulu dalam kelompok. Kemudian setelah itu
kamu akan melakukan pertanyaan apa yang menjadi kamu tidak paham dan teman lain bisa menjawabnya. Kalau ada juga teman dari kelompok lain yang tidak paham, maka kelompok lain memberikan pertanyaan. Tetapi sebelum itu, mari kita berdiri. Berdiri. Kita sekali lagi memberikan tepuk Sakeus. 1, 2, 3. Tepuk Sakeus. Pendek-pendek, lari-lari, manjat pohon, lihat Yesus, turun deh. Baik, tepuk semangat. Semangat. Oke, silakan dulu. Baik. Sekarang kelompok 1 memberikan pertanyaan kepada kelompok yang lainnya. Kepada kelompok 1, waktu dan kesempatan, Pak Guru persilakan. Semua berdiri. Teman-teman kami dari kelompok 1 untuk bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana bentuk ketidakadilan gender yang terjadi dari cerita tersebut? Anak perempuan kurang didorong untuk berlatih karena pelatih olahraga hanya memberikan kepada anak laki-laki. Baik. Pertanyaan dari kelompok 1 kepada kelompok 3 dan kelompok 3 sudah memberikan jawaban. Nah, Pak Guru mau tanya, apakah jawaban yang diberikan oleh kelompok 3 merasa puas oleh kelompok 1? Puas. Sekali lagi, puas? Puas. Oke, mari kita berikan tepuk tangan. Baik. Sekarang giliran daripada kelompok 3 memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Baik, kami dari kelompok 3 akan memberi pertanyaan kepada kelompok 2. Apa bentuk ketidakadilan gender yang terjadi pada cerita tersebut? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Guru seharusnya memperlakukan siswa-siswi, baik laki-laki maupun perempuan, harus melakukan pemerataan baik pada saat latihan maupun fasilitas olahraga yang sama. Baik. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Nah, Pak Guru mau tanya, apakah jawaban yang diberikan oleh kelompok 2 atas pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 3, kelompok 2-nya merasa puas? Puas. Merasa puas? Puas. Oke, mari kita berikan tepuk tangan. Luar biasa. Jadi, yang berikut silakan kelompok lain memberikan pertanyaan kepada kelompok yang lainnya. Yang sudah mengerjakan tapi ada yang perlu kamu tanyakan kepada teman lain. Silakan. Atau tidak ada lagi? Baik, yang berikut silakan. Silakan. Kami akan memberi pertanyaan kepada kelompok 2. Apa arti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Karena Allah memberi martabat yang luhur kepada manusia dan mengangkat manusia sebagai wakil yang menampakkan wajah Allah. Baik, mari kita berikan tepuk tangan. Suatu jawaban yang sangat-sangat memuaskan. Ya? Lalu silakan memberikan lagi pertanyaan terhadap kelompok lain apa yang menjadi
kamu tidak paham dalam kaitannya dengan kisah kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Silakan. Baik, kami akan memberi pertanyaan kepada kelompok 3. Apa tugas yang diberikan Tuhan kepada manusia yang telah diciptakan seturut citranya? Tugas dari manusia adalah untuk mengolah, menjaga, dan melestarikan alam semesta dengan baik. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaan dari Pak Guru, apakah jawaban yang diberikan oleh kelompok 3 memuaskan bagi kelompok 2? Memuaskan. Memuaskan? Memuaskan. Sangat memuaskan? Sangat memuaskan. Oke, mari kita berikan tepuk tangan. Baik, jadi mungkin masih ada lagi yang ingin ditanyakan oleh salah satu kelompok kepada kelompok lain? Masih? Oke, kelompok 1 silakan berdiri. Baik, kami dari kelompok 3 akan memberi pertanyaan kepada kelompok 1. Tugas dari manusia, berikanlah 3 contoh perbuatan manusia yang sesuai dengan martabatnya sebagai citra Allah. Kami akan menjawabkan pertanyaan kelompok 3. Yang pertama, mengampuni orang-orang bersalah. Yang kedua, mengasihi dan membantu orang miskin. Yang ketiga, memberi makan kepada orang yang lapar dan memberi bantuan kepada orang yang kena musibah dan menjalinkan bersaudara dengan semua orang. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan dari kelompok 3. Mari kita berikan sekali lagi tepuk tangan. Masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan kelompok 3. Apa semestinya yang harus dilakukan oleh pelatih karena peserta lomba? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Guru seharusnya memperlakukan siswa-siswi, baik laki-laki maupun perempuan, harus melakukan pemerataan, baik pada saat latihan maupun fasilitas orang yang sama. Baik. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 3. Pertanyaannya, kelompok 3 merasa puas tidak atas jawaban dari kelompok 2? Sangat puas. Sangat puas atau sangat tidak puas? Sangat puas. Baik, terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan. Baik, silakan duduk. Oke, terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang telah mempresentasikan hasil diskusi daripada topik pembelajaran kita hari ini. Allah menciptakan manusia menurut citranya. Baik, Bapak Guru ingin menjelaskan, memberikan kesimpulan terhadap materi yang sudah kita pelajari bersama hari ini. Kita lihat dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 dilanjutkan bab 27, itu di mana di sini Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan juga burung-burung di udara dan segala binatang-binatang melata yang merayap di bumi. Pasal 27-nya, Tuhan Allah berfirman, maka Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Diciptakannya dia laki-laki dan diciptakannya dia perempuan. Baik, anak-anakku sekalian. Hari ini
bagaimana Allah itu memperdengarkan kepada kita firman-Nya bahwa Allah menciptakan manusia sesuai dengan apa yang menjadi milik Allah. Apa itu milik Allah? Allah menciptakan manusia ini mata, mulut, hidung, dan lain-lain. Sungguh luar biasa Allah menciptakan kita. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Dia membuat manusia itu suatu hasil ciptaannya di antara ciptaan yang lain. Dia menciptakan manusia itu suatu sangat istimewa. Luar biasa. Allah menciptakan manusia itu. Makanya Allah itu dia mengatakan bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah yang menjadi paling penting dalam ciptaan Allah itu dan yang paling sempurna dan yang paling istimewa adalah manusia. Manusia punya akal budi, manusia punya otak untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang menjadi miliknya, mana yang menjadi milik orang lain. Itu sebabnya manusia itu adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Baik anak-anak sekalian yang saya kasihi. Yang kedua, daripada pembahasan kita hari ini, setelah Allah menciptakan manusia sesuai hakikatnya, Dia juga memberikan tugas kepada kita, ya kan? Memberikan tugas kepada manusia. Tugasnya kita itu untuk menjaga, mengelola, dan melestarikan alam ini. Bagaimana cara mengelola alam ini? Yang pertama, kita bisa merawatnya, melestarikan lingkungan. Tidak boleh menebang pohon. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya kan tidak? Yakin kan tidak? Yakin. Oleh karena itu, tugas kita ini harus kita penuhi dalam kehidupan kita sehari-hari. Harus kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang berikut, tugas kita juga ada. Tugas kita terhadap sesama manusia. Tugas kita sesama manusia bagaimana? Yang pertama itu saling menghormati, saling mencintai, saling menghargai atau mengasihi satu sama lain. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi itu adalah salah satu tanggung jawab daripada kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah. Lalu yang ketiga, bagaimana Allah itu menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Jelas ada perbedaannya, ya. Perbedaan secara fisik antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki memang diciptakan oleh Allah adalah manusia yang pertama. Lalu diciptakannya dia juga yang namanya perempuan, manusia kedua. Tetapi di antara laki-laki dan perempuan ini dia diciptakan secara berbeda-beda, walaupun hakikatnya sama-sama manusia berdirinya. Tetapi secara jasmani itu antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Yang paling mendasar perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu adalah jenis kelamin. Yang berikut, perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki bertubuh kekar, ya, sedangkan perempuan bertubuh lembut. Perbedaan fisik yang lain. Biasanya perempuan itu mengerjakan pekerjaan yang halus. Laki-laki mengerjakan pekerjaan yang berat, yang kasar. Kemudian, contoh yang lain juga perbedaan pekerjaan antara laki-laki dan perempuan itu. Biasanya perempuan tidak bisa mengangkat beban berat.
Yang laki-laki bisa mengangkat beban berat. Habis itu contoh secara psikologis juga, secara jasmaninya. Perempuan dia berambut panjang, sedangkan laki berambut pendek. Lalu yang berikut, laki-laki bertumbuh jakun, sementara perempuan tidak bertumbuh jakun. Lalu yang berikut, laki-laki itu bertumbuh kekar. Berikut juga, perempuan itu dia memiliki tubuh yang halus dan juga yang lain-lain. Intinya, dari beberapa contoh perbedaan antara laki dan perempuan, perbedaan fisik itu tidak menjadi suatu persoalan bagi keberlangsungan kerelasian hidup di antara sesama manusia. Karena yang paling penting di sini adalah bahwa manusia itu dikehendaki oleh Allah untuk saling mengasihi satu sama lain. Saling mengasihi satu sama lain. Begitu. Nah, itu yang Tuhan kehendaki. Lalu yang berikut, setelah kita mendengarkan beberapa penjelasan ini, maka dengan demikian pelajaran kita hari ini berakhir sampai di sini. Nanti kita akan lanjut di pertemuan kemudian hari. Oleh karena itu, saya minta seseorang untuk menutup kegiatan belajar ini dengan memimpin doa penutup. Kepada Rian, silakan. Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Sang Pencipta, terima kasih untuk semua berkat dan penyertaan selama kegiatan pembelajaran hari ini. Kami mohon semoga dengan pembelajaran ini mampu mengambil maknanya untuk kehidupan kami bersama orang-orang di sekitar kami. Ajarilah kami untuk mampu menghargai orang lain, baik sebagai perempuan atau laki-laki. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.